Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Veronica Jessica, stambuk A22121018 dari program studi pendidikan biologi. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi tentang biologi sel. Adapun video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah biologi umum yang dibawakan oleh Ibu Raya Agni SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama mengenai sel. Apa yang dimaksud dengan sel? Nah, sel merupakan unit kehidupan terkecil dari makhluk hidup. Semua organisme yang hidup sekarang ini berasal dari sel induk yang ada pada berjuta-juta tahun yang lalu. Definisi sel sendiri antara lain, sel merupakan unit dasar kehidupan, sel merupakan satuan fungsional, sel merupakan satuan struktural, dan sel merupakan satuan hereditas. Yang pertama, sel sebagai unit dasar kehidupan. Sel disebut sebagai unit dasar kehidupan karena sel merupakan komponen dasar dari makhluk hidup, karena sel merupakan unit kehidupan terkecil, dan sel sebagai satuan dasar penyusun tubuh organisme. Yang kedua, sel sebagai satuan fungsional. Sel dikatakan sebagai satuan fungsional karena di dalam sel berlangsung proses hidup seperti metabolisme, ekskresi, sintesis, dan juga berbagai reaksi kimia lainnya. Yang ketiga, sel disebut sebagai satuan struktural. Sel disebut sebagai satuan struktural karena sel menjadi komponen dasar yang menyusun jaringan tubuh makhluk hidup, baik itu yang bersifat uniseluler maupun multiseluler. Adapun bagian-bagian sel secara umum yaitu yang pertama dinding sel, yang kedua membran plasma, yang ketiga retikulum endoplasma, yang keempat ribosom, yang kelima nukleus, yang keenam kompleks Golgi, yang ketujuh lisosom, yang kedelapan mitokondria, yang ke-9 sitopleton, yang ke-10 vakula. Berdasarkan strukturnya, sel dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik. Istilah prokariotik berasal dari kata Yunani pro dan karyon. Pro artinya sebelum dan karyon artinya inti. Jadi sel prokariotik berarti sebelum inti. Bagian dalam sel prokariot disebut sitoplasma. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Sel eukariotik termasuk golongan yang memiliki struktur lebih maju, yaitu sama dengan sel tumbuhan dan binatang. Eukariotik sebagai kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus dan dikelilingi oleh membran nukleus. Yang keempat, sel sebagai satuan hereditas. Hereditas adalah penurunan sifat. Sel dikatakan sebagai satuan hereditas karena sel mengandung sifat keturunan genetik yang diturunkan kepada keturunannya. Sel sebagai unit hereditas terkecil makhluk hidup memiliki struktur yang dinamakan nukleus atau inti sel. Nukleus memiliki peranan sebagai pembawa materi genetik yang tersimpan sebagai molekul DNA untuk diwariskan ke generasi selanjutnya. Sekian dan terima kasih.